Faidatun faedah. Qala ba'dul fudala telah berkata sebagian orang yang memiliki keutamaan. Salatul adamina alaihi salawatullahi wa salamuhu alaihi afdalu min salatil malaikati. Salawat manusia itu lebih afdal daripada salawat malaikat. Iz ta'atul bashari afdalu min ta'atil malaikah. Karena ketaatan manusia itu lebih afdal, lebih utama daripada ketaatan malaikat. Li'anna Allah kallafahum. Karena Allah Subhanahu wa taala itu membebankan syariat kepada manusia ma'a wujudi sawarifa. Tetapi disertakan adanya sifat sawarif pada manusia itu. Sifat-sifat yang membuat manusia ini memiliki potensi untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat manusia ini memiliki potensi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahallu karahati ifradi salati anis salami wa aksihi sallallahu alaihi wasallam. Dan konteks kemakruhan memisahkan salawat daripada salam dan sebaliknya memisahkan salam daripada salawat fi ghairi ma warada fil ifradi, itu pada selain apa yang telah disebutkan Nabi Muhammad SAW terkait kemakruhan memisahkan salawat daripada salam dan terkait kemakruhan memisahkan salam daripada salawat. Wa fi haqqina, dan untuk kita, wa li ghairi dakhilil hujrati asy-syarifah, dan bagi selain orang yang masuk ke kamar Nabi Muhammad. Qala Ibnu Hajarin, telah berkata Imam Ibn Hajar, wa lafzana khatan, dan ini diucapkan secara lafaz saja, tetapi tidak secara tulisan. Artinya di kitabnya beliau nggak ada, tapi cuman disampaikan secara lisan aja. Fala yukrahul ifradu fihi, maka tidak dimakruhkan memisahkan salawat dari salam atau sebaliknya di dalam hal tersebut. Intaha, selesai faedah ini diambil daripada kitab Hasyiatul Madabighi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, man shalla alayya fi kitabin ila akhir, barang siapa yang bersalat kepadaku pada satu tulisan, pada suatu tulisan, ila akhir, sampai akhir, artinya ada kelanjutannya. Misalkan barang siapa yang bersalawat kepadaku pada satu tulisan, maka dia akan mendapatkan ganjaran atau akan mendapatkan pahala sekian misalkan. Nah, itu didapatkan, kata Nabi Muhammad, faedah tersebut, fadilah tersebut bagi orang yang menulis sholawat. Di sini dipertegas lagi oleh pengarang kitab, ay kataba sholata wa illam yatalaffaz bizalika. Maksud Nabi Muhammad itu adalah orang yang nulis sholawat walaupun dia tidak melafazkannya, cuma nulis saja, tetap mendapatkan faedah daripada sholawat tersebut yang disebutkan oleh Nabi. Tetapi faedahnya di bawah, fadilahnya di bawah daripada orang yang mengucapkan sholawat, nanti disebutkan. Li'annahu tasabbaba fi sholati kulli man qara'a zalikal maktuba, karena dia menjadi sebab bagi sholawatnya setiap orang yang telah membaca tulisannya dia itu. Na'amit talaffuzu biha akmalu. Ya, katanya pengarang kitab, melafazkan sholawat itu lebih utama, lebih sempurna pahalanya. Walam yursal ilal jinni ghairu nabina alaihi salatu wassalamu, dan tidaklah diutus kepada jin akan selain Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi yang dakwahnya itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin. Wa amma Sulaimanu, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Di sini disebutkan wa amma Sulaimanu alaihi salamu, adapun Nabi Sulaiman, fakana hukman fihim, Nabi Sulaiman itu hanyalah merupakan penguasa mereka. Bukan dakwahnya itu ditujukan kepada mereka, hanya menjadi pengatur bangsa jin atau orang yang memiliki kekuasaan pada bangsa jin, bisa ngatur bangsa jin, bisa nyuruh-nyuruh bangsa jin, menjadi hukman, menjadi hakim, menjadi pengurus, atau menjadi pemimpin, menjadi penguasa bangsa jin. Intaha, selesai faedah ini diambil daripada kitab Takmilatu Fathil Mu'in. Takmilah itu artinya
penyempurna kitab Fathul Mu'in li Syekh Abdullah Basudana, karangan Syekh Abdullah Basudan. Faidatun, satu faedah. Qala ba'du syuyukhi, telah berkata sebagian para guru, wa qad manallahu alayya bi istikhraji adadil anbiya'i min ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi aku untuk bisa mengeluarkan jumlah seluruh para nabi dari namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, dan jumlah seluruh para nabi itu adalah 124.000. Ka'iddati ashabihi sallallahu alaihi wasallam allazina tuwfiya anhum. Jumlah tersebut seperti jumlahnya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal dengan meninggal oleh Nabi Muhammad. Walam yakun fihim asamu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karamatan lahu. Dan enggak ada satupun sahabat Nabi yang budak pada masanya Nabi Muhammad ketika hidup karena kemuliaan beliau. Wa tariqul istikhraji, dan cara mengeluarkan jumlah tersebut adalah dengan cara antadriba hadada hurufihi bil jumali saghiri. Engkau mengalihkan jumlah huruf-huruf daripada nama Muhammad dengan metode jummal saghir, wa huwa ja'lu jami'il hurufi ahadan, yaitu adalah dengan cara menjadikan seluruh huruf daripada nama Nabi Muhammad dengan jumlah satuan. Fahiya hina idzin 20, maka ketika itu jumlahnya menjadi 20. Al-mimatu bisamaniyatin, huruf mimnya itu dengan jumlah 8. Huruf mim itu aslinya kalau dalam jumal shaghir jumlahnya itu 4, karena dalam nama Nabi Muhammad itu mimnya ada 2, jadi 4 tambah 4 jadi 8. Wal ha'u kazalika, huruf haknya juga begitu, 8 juga. Kalau 8 memang adalah hasil daripada jumal shaghir. Huruf ha memang 8, jumal shaghir huruf ha. Waddalu bi arba'atin, huruf dalnya dengan nilai 4. Fi misliha, nah mengalihkan 20 tadi jumlah jumal shaghir dari kata Muhammad, dari nama Muhammad yang hasilnya adalah 20, itu dikalikan dengan yang semisalnya, dikalikan 20 juga. Tablughu arba'a mi'atin, maka hasilnya itu mencapai 400. Summa tadribaha fi kulli uqudir rusuli, kemudian menghitung jumlah tersebut, 400 tersebut, mengalihkan maksudnya, kemudian mengalihkan 400 tersebut pada seluruh daripada jumlah kata rusul. Jumlah kata rusul itu adalah wahya salasumi'atin wa asyratun, jumlahnya adalah 310, dikalikan 400. Watah zufal ahada, dan engkau menghilangkan jumlah satu-satuannya. Takhruju mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, maka akan keluar jumlah 124.000. Intaha, selesai faedah ini diambil daripada kitab Hasyiatul Bujairimi halal igna'i. Hasyiyah al-Bujairimi halal igna', hasyiyahnya Imam al-Bujairimi yang menghasyiahi kitab al-igna'. Kitab al-igna' ini syarahnya kitab takrib. Salah satu syarah kitab takrib itu adalah al-igna'. Lalu ada lagi yang terkenal itu Fathul Qarib, ada lagi Kifayatul Akhyar, dan lain-lain. Summa qala, kemudian dia berkata, wa'alam, dan ketahuilah, annahu yajibul imanu bil anbiya ijmalan fima lam yarid fihi tafsilu. Sesungguhnya wajib untuk mengimani para nabi secara ijmal, secara global, pada para nabi yang tidak disebutkan secara terperinci. Wa tafsilan, dan wajib untuk mengimani secara terperinci fima warada fihi zalika, terhadap nabi yang disebutkan secara terperinci.
kallazina warada dzikruhum fil Qur'ani wa hum 25 majmu'una fi qaulil qaidi. Seperti mereka itu para nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan jumlah mereka itu adalah 25. Majmu'una mereka itu terkumpul fi qaulil qaili, di dalam perkataan orang yang mengatakan di bawah ini, hutima ala kulli zit taklifin ma'rifatun. Diwajibkan untuk mengetahui bagi setiap orang yang memiliki taklif, yang terkena beban syariat. Akil balik itu wajib untuk mengetahuinya. Bi ambiya'in, untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui para nabi. Bi ambiya'ah, ini ghairu munsharif. Bi ambiya'a ala tafsili qad ulimu, untuk mengetahui para nabi secara terperinci. Sungguh mereka para nabi yang diwajibkan untuk mengimaninya itu telah diketahui. Siapa aja mereka sudah diketahui. Fitilka hujjatuna, pada hal tersebut itu merupakan argumen kita. Minhum, di antara mereka adalah samaniyatun min ba'di asyrin, adalah 18. Min ba'di asyrin, samaniyatun ba'di asyrin, 8 setelah 10, maksudnya 18. Wa yabqa sab'atun, dan sisa 7, artinya 8 tambah 7 itu 25. Wahum, dan mereka yang 7 itu adalah Idrisu, Hudun, Syuaibun, Salihun. Wa kaza, dan begitu juga Zulkifli, Nabi Zulkifli, Adamu. Bil Mukhtari, Nabi Muhammad, dengan Al-Mukhtar, sosok yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad, qad khutimu. Sungguh mereka, para nabi yang 25 itu, telah ditutup. Mereka ditutup dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, maksudnya intaha, selesai. Faidatun, satu faedah, hazil abiyatu fi nasabil Mustafa alaihi akmalus salati wassalami. Ini adalah tentang nasabnya Nabi Muhammad, semoga selalu tercurahkan kepadanya paling sempurnanya atau paling bagusnya solawat dan salam. Man hamalaha aw qalaha aw kanat indahu umina min kulli makruhin. Barang siapa yang membawanya atau mengucapkannya atau dia memilikinya, maka dia akan terselamatkan dari segala sesuatu yang dia tidak sukai. Wa hufiza fi nafsihi wa malihi wa ahlihi wa zuriyatihi, dan dia akan dilindungi di dalam dirinya, hartanya, keluarganya, keturunannya. Itu semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu Ibnul Jauzi, sebagaimana hal ini adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Nasabnya Nabi Muhammad itu adalah wahya Muhammad, Abdullah, Syaibah, Hashim, Manaf, Qusay, Ma'a, Kilab, wa Marrah, wa Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, wa Nadar, Kinanah, wa Ibnu Khuzaimah, wa Mudrikah, wa Ilyas, Ma'a Mudar, Tala, Nizar, Ma'ad, Summa Adanan, Sihatun. Ini adalah nasab Nabi Muhammad yang benar. Intaha, selesai. Faidatun, satu faedah. Qala Ibnu Hajarin fil I'abi, telah berkata Imam Ibn Hajar di dalam kitab Al-I'ab. Wahwa, yaitu ay as-sahabiyu, sahabi adalah sahabat Nabi itu adalah alal asohi, berdasarkan pendapat al-asoh, man ijtama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun orang yang telah berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminan, dalam keadaan beriman, wa mata kadzalika, dan meninggal begitu juga, beriman juga, walau lahzatan, walaupun bertemunya itu cuma sebentar. Fadakhala al-a'ma wa ghairul mumayyizi, maka dengan definisi tersebut itu memasuki orang-orang yang buta. Kalau buta ketemu Nabi, walaupun dia buta, termasuk sahabat, walaupun ketemunya sebentar. Wa ghairul mumayyizi, atau anak kecil, anak yang belum tamyiz. Ada ukuran tamyiz, ada ukuran balik. Tamyiz itu di bawah balik. Walaupun anak masih 2 tahun umpama pernah ketemu Nabi, nah itu dia termasuk sahabat. Wa man ijtama'a bihi wa amana minal jinni li'annahu bu'isa ilaihim. Dan juga termasuk kepada definisi tersebut, siapapun dari kalangan bangsa jin yang pernah bertemu dengan Nabi dan dia beriman, maka jin tersebut termasuk sahabat. Li'annahu bu'isa ilaihim, karena sungguhnya Nabi Muhammad itu diutus kepada jin juga. Wa kharajal malaikatu, dan enggak termasuk malaikat. Kalau malaikat, Nabi enggak diutus ke malaikat. Nabi enggak diutus dakwahnya kepada malaikat. Wa man ra'ahu ba'da mautihi, atau siapapun orang yang melihat setelah Nabi itu wafat, itu enggak termasuk sahabat. Au qabla al-bi'sati,
atau yang melihat Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah itu nggak termasuk sahabat. Fis sama atau ngelihat Nabi saat Nabi di langit. Pas lagi Isra Mi'raj misalkan. Illa Isa alaihi salamu, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Intaha, selesai faedah ini.